Hah, jadi orang dengan rambut merah itu adik lu? Lah, lu baru ngeh? Udah jelas banget, dia adiknya. Gimana sih? Dari rambut, cara ngomong, sama mukanya aja udah mirip. Kok bisa lu gak sadar? Hah? Jadi bener? Dia itu adik lu, Raka? Lah, lo juga baru sadar? Anjir lah, gua baru ngeh lagi. Pantes aura dia kuat banget. Ternyata itu adik lu ya. Hah? Siapa sih? Ada dari pihak musuh yang mirip banget sama nih anak. Emang iya? Nih, gua liatin fotonya. Wih, keren juga rambutnya. Siapa dia? Iya, siapa dia? Hah? Anjir, dia ini adiknya si Raka. Ah, buset dah. Apa gua doang yang normal di sini? Hah, padahal udah jelas banget. Lagian, kok lu bisa punya fotonya sih? Ya punyalah, buat dokumentasi. Haha. Kapan lu moto dia anjir? Hanya Tuhan yang tahu. Haha. Ah, udah ah. Ayo, balik lagi ke obrolan. Iya, gua lupa. Sampai di mana tadi? Hah? Lu juga baru sadar? Si Ricky itu adik gua. Kalau dia adik lu, kok gua ngerasa kalau kalian gak akur ya? Iya woi, kayaknya kalian punya dendam satu sama lain ya? Ya, begitulah. Gua memang kurang akur sama adik gua. Bahkan mungkin kita bisa saling serang. Buset dah, ngeri banget anjir. Tapi, kenapa lu berencana selamatin dia? Apa maksudnya? Jujur, dia itu anak yang kuat. Karena ambisi dia memang kekuatan. Bisa dibilang, dia lebih kuat dari gua. Tapi, dia terpengaruh oleh ayah kita. Sehingga kita memiliki ideologi dan pemikiran yang berbeda. Dia itu anak kesayangan ayah yang didesain untuk mewarisi semua ambisi ayah gua. Bisa dibilang, gua satu-satunya yang bertentangan dengan keluarga. Hah? Jangan-jangan keluarga lu keluarga mafia? Iya, benar. Hah? Serius lu? Kedua orang tua gua adalah orang penting di Dominion. Hah? Anjir, dari kelompok mana? Gua belum bisa bilang untuk saat ini. Yang bisa gua bilang cuman itu. Tapi kenapa lu bisa berbeda pandangan dengan orang tua lu? Sebenarnya, ayah gua udah melatih gua dan berusaha membuat gua menjadi seorang mafia juga setelah gua selesai sekolah. Tapi, ada sebuah kejadian yang membuat gua muak dengan kelakuan keluarga gua. Ya bisa dibilang, itu adalah puncak gua ketika gua nggak suka dengan keluarga gua. Pasti lu nggak mau cerita kan? Iya, belum saatnya gua cerita banyak. Apalagi ke orang yang baru gua kenal. Pantesan lu tahu banyak tentang Dominion. Berarti lu udah familiar dong dengan kelompok ini? Iya, dari kecil gua sudah bergelut dengan kelakuan kotor keluarga gua. Hah, gua jadi penasaran. Keluarga lu itu dari kelompok mana? Nanti juga lu bakal tahu sendiri. Gua nggak bakal tanya tentang keluarga lu lebih dalam lagi. Biarkan itu menjadi urusan lu aja dah. Cuma gua penasaran, sebenci itu lu dengan keluarga mafia lu. Sampai lu berani buat menantang mereka. Apa lu nggak takut kenapa-napa? Bukankah backingan anggota Dominion itu sangat mengerikan? Ya sebenarnya, gua beberapa kali mendapatkan ancaman dan juga teror. Tapi, gua berusaha melawan itu semua sendirian. Lalu, tujuan lu selamatin si Ricky? Karena dia itu satu-satunya orang yang dekat dengan gua. Waktu kita kecil, dia orangnya baik. Dia nggak pernah berbuat aneh-aneh. Jadi, gua juga nggak tahu kenapa gua bersikeras buat sadarin dia. Mungkin itu naluri seorang kakak yang peduli dengan adiknya. Iyalah. Baik juga lu ternyata. Setelah adik gua berpaling, gua selalu sendirian. Dan ya, gua baru menyadari itu beberapa waktu lalu. Kalau sendirian itu ternyata menyakitkan. Lu kan ada si Geledek yang sekarang jadi teman setia lu. Sekarang kan ada gua juga, Bang. Hehe. Lu diam. Gua masih kesal sama lu. Ya, Baiklah, gua rasa kita sudah mendapatkan informasi penting ini. Saatnya kita rencanakan sesuatu untuk kedepannya. Ya, karena gua yakin anak-anak SMA Horizon itu akan melakukan pembalasan. Dan gua juga yakin mereka akan di-backing langsung oleh kelompok Garnet.
Ya, itu yang gua takutkan juga awalnya. Tapi sekarang, gua ngerasa tenang. Karena gua dibantu oleh kalian. Jadi maksud lu bakal minta bantuan kita, ha? Jadi lu mengakui kalau kita ini kuat kan? Gua cuma mengakui si Ray, bukan lu. Halah, udah bilang aja lu. Nggak usah malu-malu. Lu mau minta bantuan gua juga kan? Hah? Gua nggak bilang gitu anjir. Lu aja yang kepedean. Haha, tenang aja. Gua bakal latih lu kok. Kurang baik apa gua coba? Gua nggak bilang minta bantuan lu. Ayo, ngaku aja lu. Elah. Iya, sebenarnya gua juga pengen jadi kuat sih, tapi Nah, kan? Udah. Gua latih lu aja sini. Biar lu jadi kuat. Sama lu juga, Guntur. Biar lu gua latih juga. Biar lebih kuat. aduh, ganti lagi nama gua. Tapi nama gua Repi, Bang. Nah, iya itu maksud gua. Gimana? Nggak mahal kok, tenang aja biayanya. Si anjir, duit lagi lu. Lah, kenapa? Transaksi kayak gini kan halal. Gua nggak judi. Iya sih, cuman terserah lu dah. Berapa emangnya? Ya elah, kayak ke siapa aja lo. Tenang aja, seikhlasnya aja sama gua mah. Paling 2 juta per orang. Buset. Mahal banget anjir. 100.000 aja dah per bulan. Denger lu ya. Lu pikir ini langganan Netflix apa? Gua juga jadi kuat sampai mempertaruhkan nyawa anjir. Anjir. Gak usah kayak gitu juga kali bang. Gua masih kesal sama lu. Mobil si Gibran aja sampai bau muntah gara-gara lu. Hah? Kan, nanti gua bersihin bang. Udah, biar kita latihan jadi kuat bareng aja. Lu juga nanti gua latih, Rey. Ke lu mah ada diskon dah 50%. Serius lu? Minat dah gua. Hah? Minat latihan sama gua, Rey? Minat ceburin lu. Sialan lo. Udah bercandanya. Jadi gimana nih kita? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Gua mau selesain dulu masalah sama SMA Horizon. Gue juga udah punya rencananya. Haha, keren lo, Rey. Gue juga punya rencana, Rey. Baguslah, musuh kita semakin kompleks. Kita harus siapin rencana yang solid. Jadi gimana rencana lu? Jadi rencana yang solid. Jadi gimana rencana lu ke depannya? Gua rasa untuk saat ini kita nggak bakal sanggup untuk melawan Dominion. Mereka terlalu kuat. Satu-satunya cara adalah kita juga harus memperkuat kelompok kita, yaitu Genocide. Ya, gua rasa itu yang harus kita lakukan. Gua akan mencari lebih banyak orang kuat yang ada di sekitar kita. Tapi kita nggak tahu siapa lagi yang akan kita ajak buat gabung, Rey. Tenang aja, gua rasa lu Raka udah bisa gabung dengan kita. Ya, walaupun lu masih anak sekolahan. Gua rasa gua belum bisa gabung dengan kelompok lu, Ray. Kenapa? Gua rasa kita itu satu visi dan misi, yaitu menumbangkan Dominion sampai ke akar-akarnya. Ya, gua tahu. Tapi untuk saat ini, gua belum bisa. Gua masih punya misi sendiri, yaitu gua mau selamatin adik gua. Nah, inilah rencana gua. Gua bakal bantu lu buat selamatin adik lu. Dan juga, gua bakal seret dia buat bergabung juga dengan kita. Wah, kalau begitu caranya, gua bakal berterima kasih ke lu, Ray. Oi, kenapa lo mau ajak 2 adik kakak ini gabung, Rey? Karena seperti yang lu tahu, dilihat dari auranya kalian berdua itu bukan orang sembarangan. Kalian cukup kuat untuk sekelas anak SMA. Ya, benar. Lo punya potensi, Raka. Maka dari itu, kita bakal pergi ke SMA Horizon lagi untuk berunding sebelum mereka melakukan pembalasan. Kita harus bisa ngobrol dengan para pemimpin SMA Horizon. Tapi, Rey, kalau kayak gitu, gua rasa mereka nggak akan mau. Karena kita udah habisin murid SMA Horizon. Tunggu dulu, gua bisa usahain itu. Gua kenal dekat sebenarnya dengan si Aldo. Tapi, apa lu yakin? Dengan cara itu, bakal bisa balikin adik lu, Raka? Nah, kalau itu, gua nggak tahu. Tapi gua rasa kita harus mencobanya. Kalau gitu, gua juga ikut. Kalau si Marco itu muncul lagi, biar gua yang habisin tuh orang.
Kita harus pergi semuanya buat jaga-jaga. Tunggu Ray. Gua, Gio, dan Leo kayaknya nggak bisa ikut. Hah? Kenapa? Baiklah. Gue bakal jelaskan rencana gue ke depannya, Ray. Sepertinya yang udah lu bilang, kalau musuh kita itu sekarang udah bukan mafia biasa. Dan gue rasa perlawanan dari kita itu masih lemah. Bisa dibilang tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Dan kita menyadari apa yang kurang dari kelompok kita. Selain kekurangannya anggota kuat, Ray. Apa itu? Kita kekurangan informasi. Satu-satunya orang yang punya banyak informasi mengenai musuh udah nggak sama kita lagi, yaitu Junah. Jadi, gue mau minta perintah lu agar kita bertiga yang akan menjadi unit informasi di kelompok kita, Ray. Informasi adalah senjata paling penting. Kalian serius? Bukankah itu terlalu berbahaya? Iya, Ray. Tapi kita juga butuh itu. Dan kita juga ingin berkembang menjadi kuat. Nah, ide bagus. Jadi, kelompok kita juga akan semakin solid, Ray. Wah, bagus juga. Karena kalau unit informasi dikasih kedua orang ini, bukan ide bagus. Gimana, Ray? Baiklah. Gue juga percaya sama kekuatan kalian dan kecerdasan kalian bertiga. Maka dari itu, mulai hari ini, Genocide akan dibagi menjadi 2 unit, yaitu unit penyerang dan juga unit informasi. Tugas unit informasi adalah mencari informasi sebanyak mungkin mengenai kelompok Dominion, dan tugas unit penyerang adalah garda depan perlawanan dan mencari anggota kuat lainnya. Dengan sistem yang solid begini, gua rasa akan memperkuat kelompok kita, Ray. Dan kedepannya, kita juga harus membuat unit lain, seperti unit strategi dan unit pendukung. Wah, keren juga ide kalian. Dengan begitu, kita bisa semakin menembus ke dalam tubuh Dominion. Lagian lu, sebagai mantan Dominion, nggak bisa diandelin. Denger ya bocah. Orang dewasa itu yang penting duit. Gua mah nggak ngurus yang gitu-gitu waktu di Dominion. Ya, lu jadi gak berguna dong, Bang. Diam gak lu? Apa mau gua bencoin lagi tuh pala, ha? Ampun, Bang. Baguslah kalau begitu. Mulai sekarang, kita harus lebih solid lagi. Ya, kita bakal berlatih dan langsung melakukan penyelidikan, Ray. Oke, kalau begitu, gua dan Dias akan berunding dengan para petinggi SMA Horizon. Dan kalian akan mulai melakukan persiapan untuk penyelidikan. Oh iya, Dias, gua mau tanya sesuatu. Apa tuh? Sekarang ini kita sedang berhadapan dengan kelompok apa? Gua rasa kita akan segera berhadapan dengan kelompok Garnet. Seberapa kuat kelompok itu? Mereka itu mendapatkan julukan kelompok setia karena mereka berhasil melatih anggota-anggota setia yang nantinya akan menjadi para petinggi atau anggota kelompok di Dominion. Yang gua dengar dari Junah, mereka itu isinya anak SMA. Iya, tapi sebenarnya petinggi mereka itu adalah orang-orang kuat di kalangan Dominion. Mereka itu kelompok yang sangat misterius. Sampai detik ini, gua nggak tahu di mana markas mereka. Ya, sama misteriusnya dengan kelompok Quartz. Apa lu tahu siapa yang memimpin mereka? Kalau itu, gua nggak tahu. Karena di Dominion, kita sebagai anggota biasa tidak berhak tahu siapa pemimpin di Dominion. Berarti lu juga nggak tahu pemimpin Zamrud? Ya, nggak tahu lah. Lah, bukannya si Antonio ya? Haha, bukan anjir. Dia bukan pemimpin Zamrud. Hah? Jadi masih banyak orang kuat di Zamrud? Ada berapa kira-kira? Gua nggak tahu. Kalau nggak salah, lebih dari 5 petinggi di Zamrud. Salah satunya ya si Antonio dan juga si Hawk. Dan satu pemimpin tertinggi yang gua nggak tahu siapa. Ternyata benar, kekuatan musuh sudah sangat solid. Ternyata sekuat itu kelompok Dominion, anjir. Iya, perjalanan kita makin panjang dan berbahaya. Gimana cara kita mengalahkan mereka? Tapi gua punya rencana sih. Gua masih pegang kartu as buat perkuat unit penyerangan kita. Hah? Apa tuh? Haha, lo penasaran? Sini, bayar dulu. Duit mulu anjir otak lu. Udahlah, sepertinya kita harus melakukan pergerakan sekarang, Ray. Ya, lu benar. Tapi nanti kita pakai apa ke sana? Mobilnya kan mau lu pakai, Bran. Lah, iya juga ya.
Tenang saja, nanti kalian berdua pakai mobil gua. Hah? Emangnya lo punya mobil? Semua mobil itu punya si Raka. Hah? Sumpah? Sebanyak itu mobil lo? Gila, tajir juga lu. Lu beneran anak orang kaya? Ah, pasti. Lo bohong kan? Lah, ngapain gua bohong anjir? Oh, jadi lo beneran orang kaya, Raka? Waduh, perasaan gua nggak enak. Kok gua baru tahu sih kalau lu itu anak orang kaya. Kan tadi dia udah bilang kalau dia anak salah satu petinggi Dominion. Oh, begitu. Mau apa lu? Enggak. Gua nggak bakal malak lu kok. Tenang aja. Baguslah kalau begitu. Tapi masa lu nggak ngerti sih? Hah? Maksudnya? Ayam meren. Ada kali Raka dikit mah. Udah anjir, kebiasaan lu main palak-palak orang aja. Anjir. Sialan lu, Rey. Gua nggak lagi malak, anjir. Udah, ayo kita harus bersiap untuk melakukan semua rencana kita. Ya udah, ayo. Tapi Rak, ada kali buat traktir kita buat beli baju. Anjir. Malah lu yang malak. Sialan lu. Ya lagian gue udah gerah juga pakai hoodie mulu. Haha. Iya sih. Gua juga. Penonton juga udah bosen katanya. Bajunya ini mulu. Nah bener kan? Ini buat kebaikan kita bersama juga. Iya Raka. Ayo. Bisa lah. Biar kita bisa bayar animatornya buat ganti baju di arc selanjutnya. Lu kira ini animasi apa? Ya, siapa tahu kan. Hahaha. Iya. Nanti gua traktir juga dah. Asalkan kalian bantu gua buat bujuk si Ricky. Aman itu mah. Satu SMA Horizon. Gua bujuk dah. Lu gak usah khawatir. Nah gitu kan enak ya. Ayolah kalau gitu. Oke, let's go. Ayo semuanya, kita akan melakukan misi kita selanjutnya, yaitu mencari informasi mengenai Dominion dan juga menyelamatkan adiknya si Raka. Oke, let's go. Ayo, demi menyelamatkan adik gua. Kok adik lu? Ya karena dia udah gua anggap adik gua juga lah. Gua suka kasihan soalnya kalau ngelihat adik-adik gua kesusahan. Yakin gara-gara kasihan sama mereka? Ya iyalah anjir. Masa gara-gara duit? Nggak mungkin. Cuma orang serakah yang menolong orang kesusahan cuma gara-gara duit. Padahal gua nggak bilang gara-gara duit. Ah, udah. Ayolah. Keburu malam ini. Ya udah, ayo. Kita mau pakai mobil yang mana? Wih, yang ini bagus nih. Jangan, bukan yang itu. Gua lagi nyuruh orang buat bawa mobilnya kemari. Hah? Lo masih ada mobil yang lain? Ada, tenang aja. Nah, itu udah datang. Buset. Ini mobil lo, Raka? Wah, ngeri kali lu Raka. Kita mau pakai mobil ini kah? Iya, mobil yang ini. Gila dah, adik gua emang keren. Gua tiba-tiba punya kakak nih. Wah, ini mobil berapa ya harganya? Keren banget, boy. Coba poletnya ganti warna ungu dong. Jangan, mending warna putih, lebih keren. Tiba-tiba ganti polet juga ya. Kalau gitu Rey, sebelum gua pergi, gua mau kasih tahu lu sesuatu. Ini bakal berguna buat kita. Apa ini, Bran? Udah simpan aja. Gue yakin nanti bakal berguna buat kita. Oh, oke lah. Makasih ya.
Iya, jaga diri lu baik-baik, Ray. Lu juga, Bran, dan kawan-kawan. Musuh kita sudah tidak normal, tapi gua masih yakin kalian akan baik-baik saja. Kalau ada apa-apa, cepat hubungin kita berdua, oke? Oke, Ray. Kalau begitu, kita akan persiapan untuk mencari informasi mengenai Dominion. Oke, Bran. Gua rasa tinggal kita yang akan pergi. Iya, ayo kita berangkat sekarang. Gua lebih tenang karena lu pergi dengan 2 orang ini, Raka. Iya, Rak. Gua rasa mereka cukup bisa diandalkan. Iya, Rep. Pon, gua titip anak-anak ya. Tenang saja. Ketika kalian pulang nanti, semua ini udah beres lagi. Haha. Haha. Baguslah kalau gitu, Rep. Woi, ayo. Raka, kita pergi sekarang. Ya, ayo. Kalau gitu, gua pergi dulu. Biar gua aja ya yang pakai ini mobil. Eits, gua lah. Mobil kayak gini mah, gua jagonya Ray. Ah, kalau lu yang bawa, bisa hancur nih mobil sekeren ini. Udah, biar gua aja. Lo belum tahu gua ya? Ada. Udah, sini. Biar gua aja. Udah, gua aja. Udah, awas kalian berdua. Biar gua aja yang bawa. Hah, gua rasa ini yang terbaik. Ya, anjir. Bagaimana kekuatan si Marco menurut kalian? Haha, gak ada apa-apanya itu mah dibandingkan dengan idola gua di Elite Dominion. Siapa emangnya idola lu, Rico? Tentu saja si Leon. Udah keren, kekuatannya juga mengerikan. Tunggu saja. Dalam beberapa tahun, gua akan melampaui mereka semua. Haha. Haha, so kuat banget lu Ricky. Lebih baik lu habisin dulu tuh kakak lu. Dia mulai meresahkan. Lu masih dendam karena lu kalah duel dengan dia. Tunggu aja, gua bakal balas dia. Lu gak akan menang, Rico, kalau soal kekuatan. Terus, kenapa gua direkrut kalau begitu? Menurut mereka, jiwa licik lu itu bakal berguna di Dominion. Hah, sialan. Jadi, mereka nggak lihat dari kemampuan gua ya? Ya karena lu gak punya kekuatan. Akhirnya, kalian sudah kembali. Bagaimana situasi ketika kita tidak sedang di sini? Anak sekolah SMA Bayangan merasa sudah menang melawan kita. Mereka merayakan kemenangannya dengan gembira. Sialan mereka. Padahal sudah jelas sekali mereka yang tunduk dengan si Marco. Hah? Bagaimana ini Aldo? Harga diri kita mau dibawa kemana? Kita serang lagi aja mereka. Kita tidak bisa langsung melawan mereka. Iya, benar. Sebagian besar dari anak SMA Horizon udah kalah. Kalau kita serang SMA mereka sekarang, itu akan sangat menguntungkan mereka. Hah? Jadi, bagaimana ini? Gua udah geram banget. Pengen habisin si Raka sialan itu. Ditambah lagi, anak SMA Bayangan itu di backing oleh 2 orang sialan itu. Iya, si Ray sama si Dias. Mereka cukup merepotkan. Biar gua handle aja si Ray itu. Lu yang lawan si Dias, Ricky. Haha. Udah, gampang banget itu mah. Tapi
Gua rasa mereka lebih kuat dari apa yang kalian kira. Oh, jadi maksud lu, kita itu lemah, hah? Jangan remehin kita bertiga, lu sialan. Kita itu orang yang telah direkrut oleh Dominion. Siapa mereka? Mereka cuma jalanan. Haha. Benar sekali. Kita tumbangkan mereka sekaligus. Bagaimana kalau kita tantang saja mereka buat berduel tanpa melibatkan satu sekolah? Gua setuju. Bagaimana kita tantang orang terkuat di pihak sana melawan orang terkuat di pihak kita? Ide bagus. Kita harus bisa bermain cerdik. Karena jika kita melawan satu sekolah, kita pasti kewalahan. Nah, itu maksud gua. Boleh juga emang ide lu. Gak salah gua susupin lu ke SMA Bayangan. Hahaha. Itu mah perkara gampang. Jadi, bagaimana cara kita menantang mereka satu lawan satu? Kalau itu, biar gua pikirin dulu. Sebenarnya, gua punya ide. Bagaimana cara kita menantang mereka? Bagaimana? Jadi, bagaimana rencana lu, Ricky? Gua akan kontak Shiraka buat bertemu. Sekalian, kita tantang mereka untuk melakukan duel antar petinggi. Apa dia bakal mau? Gua rasa mereka akan lebih waspada buat berhadapan dengan kita. Tenang saja. Dengan kayak gini, gua rasa mereka bakal merasa diuntungkan. Karena di pihak mereka ada orang kuat. Baguslah kalau begitu. Coba, lu kasih Shiraka informasi. Emangnya lu ada kontak si Raka? Gak ada. Gua bakal kontak murid SMA Bayangan yang lain. Aldo, ada berita penting. Kenapa? Tadi gua dapat kabar kalau si Raka ingin mengadakan pertemuan dengan kalian. Hah? Kenapa kebetulan sekali? Wah, kalau gitu, gua nggak akan nelpon murid SMA Bayangan. Wah, ada apa ini? Kok gua curiga ya sama mereka? Kapan? Dan dengan siapa saja dia meminta bertemu? Hari ini katanya di kafe dekat sekolah. Katanya dia ingin berunding sesama pemimpin. Wah, kita tetap harus hati-hati, Dok. Gua yakin mereka pasti merencanakan sesuatu. Tapi ini kesempatan kita. Gua bakal bicara dengan dia. Udah, sekalian lu tantang dia berduel aja buat balikin harga diri sekolah kita. Gua juga mikir kayak gitu. Kalau lawan dia, gua yakin lu yang akan menang telak, Dok. Lu jangan meremehkan si Raka. Dia masih menyembunyikan sesuatu. Hahaha. Kenapa lu, Ricky? Bukankah lu yang selalu bilang kalau dia itu lebih lemah dari lu? Gua hanya memperingatkan saja. Tapi setahu gua, mereka belum sepenuhnya menjadi anggota. Biasanya akan ada tes terlebih dahulu. Benar kata lu, Ricky. Dia jadi pemimpin, bukan tanpa alasan. Tenang saja. Gua gak bakal bertindak gegabah. Dari dulu, cara main kita itu elegan. Jadi, lu bakal berangkat sendiri? Iya. Tapi gimana kalau mereka bareng sama dua orang tadi, Dok? Tenang aja. Gua selalu ada rencana, Riko. Baiklah kalau begitu. Gua serahkan semuanya ke lu, Dok. Lu udah kontak si Aldo buat berunding? Udah, tenang aja. Gua udah kasih tahu tempatnya. Lu yakin kalau dia akan menerima tawaran lu itu? Tenang aja. Ini juga akan menguntungkan mereka. Mereka sudah kalah telak tadi. Benar juga. Gua masih penasaran sekali. Siapa sebenarnya orang tua si Raka ini? Dilihat dari aura dua saudara ini, gua rasa orang tuanya bukan dari anggota biasa. Woi Dias, Kenapa, Ray? gimana menurut lu? Apa rencana ini akan berhasil? Tentu saja. Kita lihat saja nanti. Tapi gua rasa kita nggak usah terlalu ikut campur. Mereka, anak-anak ini masih anak SMA. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri.
Iyalah, ngapain? Kita kan cuma ngejaga si Raka. Takutnya anggota Garnet yang sebenarnya akan muncul. Kalau beneran muncul, kitalah yang akan pasang badan. Haha, benar juga. Karena mereka bertiga juga udah direkrut. Dan gue yakin pasti akan di backing langsung oleh kelompok Garnet. Nah, itu juga yang gue pikirkan. Tapi setahu gua, mereka belum sepenuhnya menjadi anggota. Biasanya akan ada tes terlebih dahulu. Apa jangan-jangan ini akan menjadi tes buat mereka? Gua rasa begitu. Maka dari itu, gua bakal gagalkan tes ini. Anjir, boleh juga ternyata rencana lu, Raka. Tapi, kalau kayak gitu, gue yakin pasti ada anggota Garnet yang memantau. Makanya, gua butuh kalian. Tenang saja, wahai adikku. Biar gua jagain lu sampai lu selamat sampai tujuan. Jir, mendadak jadi bodyguard lu ya? Lah, lu juga kan, Ray? Ya nggak apa-apa ya, demi baju baru. Nah, itu maksud gua, Ray. Hahaha. Jadi gimana Bran? Kita mau cari informasi kemana? Gua rasa untuk saat ini kita jangan terlalu masuk ke dalam kelompok Dominion. Kita cari informasi yang kita butuhkan dulu. Kita cari informasi mengenai Garnet. Tapi kemana kita akan mencari informasinya? Gua punya ide, tenang aja. Ya udah, gua ngikut lu aja Bran. Tapi apa nggak apa-apa warung kita tinggalkan? Udah tenang aja, di sana ada temannya si Raka. Gua rasa mereka bakal bantu membereskan semuanya. Hah, baguslah kalau begitu. Hah, kenapa kita ada di sini? Mau apa kita Bran? Ya kan kita mau cari informasi. Ya tapi tadi lu bilang jangan terlalu masuk ke kelompok Dominion. Ini malah kesini kita. Udah, tenang aja yuk. Tempat apa ini? Ini tempat waktu kita melawan salah satu petinggi kelompok Dominion. Hah? Apa jangan-jangan lu mau bertanya langsung ke si Yuda Bran? Iyalah, gua rasa mereka cukup bisa diandalkan. Hah, kalau begitu, apa nggak terlalu berbahaya kita ke sarangnya langsung? Tenang aja, tempat ini udah kita hancurkan. Ray bahkan sudah kalahkan pemimpin tempat ini. Ya udah, ayo kalau gitu, kita langsung cari informasi dari mereka. Iya, ayo. Jadi yang mana tempatnya? Itu, kafe di seberang sana. Jadi, apa kita juga harus ikut ke dalam? Udah, kalian tunggu aja, Dis. Udah, ayo kita masuk aja, Ray. Oi, Raka, kita kan mau lindungin lu. Gimana sih? Iyalah, kita juga harus ikut anjir. Tapi, gua udah bilang sama si Aldo, kalau kita akan bertemu secara empat mata. Ah, udah. Ayo, gua ikut sama si Ray. Aduh, dua orang ini. Susah banget dibilanginnya anjir. Oi, ini benar tempatnya? Tunggu dulu, woi. Main masuk-masuk aja kalian. Udah, ayo. Gak apa-apa, Raka. Kita masuk aja. Mana? Yang mana orangnya? Awas aja kalian ya, kalau sampai bikin keributan. Iya, kagak. Kami gak bakal bikin ribut kok. Udah, tenang aja, ayo. Kenapa dia ada di sini? Gawat, Aldo. Mereka datang bertiga. Hah, bagaimana ini? Sialan lu Raka. Lu bilang, lu sendiri kesini. Nah, terus si Landak. Apa perlu gua hajar?
Jangan anjir, jangan merusak rencana lu sialan. Udah, kita bersikap biasa aja. Ayo, kita samperin dia. Woi, ternyata lu masih hidup bocah. Hah, ya tentu saja, gua masih hidup. Aduh, gesit juga lu ya Riko. Coba aja kalau kita datang ke sini tidak dengan situasi damai. Lu pasti sudah habis sekarang juga. Iya anjir, mending gua habisin aja lu sekarang juga. Woi, tunggu dulu kalian. Kita harus tepatin janji. Kalau kita datang ke sini untuk berdiskusi. Hahaha, baiklah kalau begitu. Monyet lo. Kenapa lu bawa 2 orang ini? Bukankah lu yang ingin bertemu 4 mata? Tenang saja. 2 orang ini cuma bertugas jadi pengawal gua aja. Gak usah hiraukan mereka. Iya, tenang aja. Gua gak bakal ikut campur kok. Lagian, lu juga bawa si Riko anjir, gak datang sendiri. Ya, gua juga cuma mau kawal dia. Ya udah kalau gitu, jadi kita imbang. Tenang saja, kita sebagai orang dewasa akan menjadi penengah buat kalian. Nah, betul tuh apa yang dikatakan si Dias. Jadi bagaimana? Apa kita mulai saja obrolannya? Tunggu dulu. Gua juga membawa seseorang. Bukankah dia adik lu, Raka? Iya, Anjir, lu juga bawa 2 orang ternyata. Dengan begini, kita sudah seimbang. kalau begitu, mari kita mulai diskusinya. Jadi, mau apa? Lu ajak gua ketemu. Gua tahu kalau kalian akan direkrut oleh Dominion. Tapi menurut gua, itu sebuah tindakan yang bodoh. Siapa lu ngatur-ngatur kita, ha? Haha, sebenarnya gua bodoh amat. Kalian berdua mau ngapain juga? Gua tuh mainin lu, Ricky. Jangan sampai lu terjerumus ke lubang itu. Keputusan gua sudah bulat. Lu nggak berhak melarang gua. Tapi, dia ini kakak lu anjir. Dia tahu mana yang terbaik buat lu. Iya, gua sebagai kakak kalian juga ngerasa prihatin melihat kalian berdua. Siapa lu? Tiba-tiba jadi kakak gua. Nama lu Ricky kan? Dengan alasan apa lu mau menjadi mafia Dominion, ha? Itu udah keputusan gua. Gua ingin seperti ayah gua. Kenapa emangnya? Lu nggak tahu seberapa kejamnya hidup di lingkungan mafia. Haha, ya itu karena lu lemah. Coba kalau lu kuat, dan lu tidak menjadi kacung di kelompok, lu pasti akan bahagia. Semua finansial akan ditanggung oleh Dominion. Gua udah ngerasain berada di atas. Dan memang duit di lingkaran itu mengalir sangat deras. Tapi asal lu tahu, besaran duit itu juga berbanding lurus dengan risikonya. Lu harus bisa pertimbangkan itu. Gua sebenarnya ingin menjadi Dominion bukan untuk mengincar uang. Tujuan gua ke sana adalah kekuatan. Ambisi dia terlalu besar. Sepertinya akan sangat sulit ngebujuk nih bocah. Sepertinya, lu udah dicuci otak lu ya oleh orang tua lu, Ricky. Kenapa lu bisa tahu orang tua gua? Apa jangan-jangan? Ya, gua udah cerita semuanya ke mereka. Sialan. Apa mereka tahu siapa orang tua kita? Gua nggak beritahu mereka sejauh itu. Kalau mereka tahu, lu dan juga teman-teman lu semuanya akan dalam bahaya. Tenang saja, gua juga tahu itu. Percuma saja kalau kalian datang ke sini cuma untuk membujuk kita atau menceramahi kita. Kalian hanya membuang waktu saja.
Sepertinya niat kalian memang sudah bulat ya. Hah, ngomong-ngomong, gua juga tahu lu. Nama lu, Dias kan? Mantan tangan kanan di kepemimpinan Hawk. Hah? Kenapa lu bisa tahu gua? Lu itu pengkhianat. Nama lu sudah busuk di Dominion. Lu menjadi contoh buruk untuk para anggota muda. Nama gua busuk. Haha. Tunggu aja. Dalam beberapa waktu, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya busuk. Gua sendiri yang akan membongkar itu semua. Hah, percuma kalian menentang kelompok mafia hanya dengan kekuatan seperti ini. Hah, songong juga lu, Riko. Sini lu. Tunggu dulu. Gua tahu kalian itu kesal sama dia. Tapi kita harus bisa tepatin kata-kata kita. Pasti, lu juga tahu kan, anggota baru di Zamrud yang bernama Nicholas. Haha, bocah lemah itu. Dia cuma hoki saja bisa masuk Zamrud. Si Nicholas itu adalah alumni dari sekolah SMA Horizon yang menjadi salah satu murid yang direkrut oleh Garnet. Haha, pantas saja mental pengecut seperti dia. Ternyata lulusan sekolah ini ya. Oh, bocah pirang itu ya? Iya, Rey. Dia memang punya ambisi, tapi tidak dengan kekuatannya. Baru tahu gua kalau dia juga lulusan SMA Horizon. Berbeda dengan gua dan juga Juna yang masuk Zamrud karena jalur kekuatan. Udahlah Ricky, lu gak bakal bisa menjadi lebih kuat. Lebih baik, lu ikut dengan gua. Dulu, kita pernah berada di tujuan yang sama, yaitu menentang keluarga kita. Itulah yang gua gak suka dari lu, Raka. Lu selalu memberikan batas pada diri lu sendiri. Padahal, dunia ini begitu luas. Gua gak ingin menjadi lemah seperti lu. Tapi Ricky, lu harus ingat apa yang udah orang tua kita lakukan kepada kita. Kita cuma lu aja yang tidak dianggap oleh orang tua kita. Bahkan di keluarga kita, lu sendirian. Gak ada yang sejalan dengan pemikiran lu. Tapi gua bakal buktikan ke semua keluarga gua kalau jalan yang gua pilih itu adalah jalan yang paling benar. Tapi lu juga harus ingat, kalau jalan yang lu pilih itu membuat lu ditindas habis-habisan oleh keluarga. Selama gua berada di jalan yang menurut gua benar, gua gak takut ditindas oleh siapapun. Ya berarti sama dengan gua. Gua juga berada di jalan yang benar menurut gua. Karena gua gak mau ditindas oleh keluarga gua sendiri. Terlalu sakit rasanya. Padahal selama ini gua selalu lindungin lu dari semua penindasan yang dilakukan oleh keluarga kita. Iya, karena itu semua salah lu. Lu mengajak gua buat berada di pihak lu. Dan ternyata gua salah. Tapi Ricky, sudahlah. Semua itu tidaklah penting. Yang jelas, gua gak bakal bisa berada di jalan yang sama dengan lu lagi. Lu gak boleh kayak gitu sama kakak lu, anjir. Dia itu punya niat baik supaya lu tidak berada di jalan yang salah. Udah gua bilang, itu semua percuma. Ada. Sini. Apa perlu gua kasih tahu dulu gimana kerasnya dunia mafia? Woi, sabar dulu. Kita kesini bukan untuk membicarakan permasalahan keluarga doang. Hah. Dasar bocil. Jadi, apa yang membuat kalian setuju dengan pertemuan ini? Kita akan menantang duel buat mengembalikan harga diri kita. Hah? Duel? Maksud lu? Kalian sudah berpikir kalau kalian itu menang kan? Gua datang ke sini untuk berduel dengan masing-masing pemimpin kita. Hahaha. Apa karena semua murid SMA Horizon sudah dikalahkan? Oleh karena itu, kalian menentang kita untuk duel? Bagaimana? Apa kalian setuju? Gue rasa ini ide yang bagus buat bujuk adik si Raka. Kalian itu sudah kalah. Seharusnya kalian dengan gentle mengakui itu. Haha, kalian menang karena waktu itu kita tidak ada di lokasi. Ah, banyak alasan loh. Tunggu dulu, gue setuju. Bagaimana kalau kita menang duel, kalian harus tunduk pada kita, bukan tunduk pada Dominion. Lu pikir akan dengan mudah menang melawan kita? Ah,
Sialan nih bocah. Sok kuat banget lu, ha? Tunggu dulu. Bagaimana jika gua dan lu, Ricky, yang akan bertarung? Kalau gua menang, hentikan semua ambisi lu, termasuk bergabung dengan Dominion. Kalau gua menang, gua nggak akan ikut campur urusan lu lagi. Tapi rencana kita adalah mengembalikan harga diri kita. Gua rasa lu, Raka, sebagai pemimpin SMA Bayangan yang akan bertarung dengan si Aldo sebagai pemimpin SMA Horizon. Tunggu dulu, Riko. Gua rasa ini sudah bukan lagi pertarungan antar sekolah. Ini lebih ke pertarungan dua saudara yang akan saling membuktikan kekuatannya. Jadi, apa lu nggak keberatan sebagai pemimpin SMA Horizon, tapi tidak menjadi perwakilan SMA Horizon? Yang kita cari itu kemenangan. Gua percaya dengan si Ricky. Walaupun si Ricky itu adik kelas gua. Tapi soal kekuatan, jangan kalian tanya. Tunggu. Gua pengen ajar lu juga, Landak. Mending lo yang berhadapan dengan gua. Nama gua Aldo. Lagian, kalian gak ada urusannya dengan ini. Atau lu aja, Riko. Gua gak bakal berhenti sebelum lu merasakan apa yang Gibran rasakan. Anjir lah. Kan gua udah pernah dibuat babak belur sama kalian berdua. Kalian masih dendam kayaknya. Gua cuma muak aja ngelihat orang dengan modelan lu kayak gini. Gua harus bisa menghindari mereka. Gua gak mungkin menang melawan dua orang ini. Baiklah kalau begitu. Mari kita sepakati kalau yang berduel cuma dua adik kakak ini. Sebenarnya, kalau gua terserah kalian saja. Kalian yang punya masalah. Gua hanya memastikan, takutnya ada kelompok Dominion lagi yang datang. Kita di sini cuma punya masalah dengan Dominion. Tapi kalau kalian ingin melawan kita juga, ya kita ladenin lah. Baiklah kalau begitu. Kita akan mengadakan duel dua pemimpin sekolah antara dua saudara ini, yaitu Raka dan juga Ricky. Dengan kesepakatan di awal tadi, dengan disaksikan oleh para murid semua. Bagaimana? Apa kalian semua setuju? Kalau gua setuju. Gua ngikut aja, gimana lu, Raka? Gua setuju. Gua yang akan gagalkan kalian semua. Gua yang akan habisin lu, Raka. Gua nggak akan segan buat melawan lu. Persiapkanlah diri lu. Walaupun lu adik gua juga gak akan segan melawan lu, Ricky. Baiklah, kalau begitu, kita anggap permasalahan ini mendapat titik tengah dan akan ditentukan besok di lapangan SMA Horizon kemarin. Ya, tepat seperti itu. Kalau begitu, sepertinya kita harus pergi sekarang, Aldo. Iya, dan gua rasa pertemuannya cukup sampai di sini saja. Senang bisa mengobrol dengan kalian. Wah, sialan. Songong sekali anjir mereka. Sepertinya mereka menjadi besar kepala setelah bertemu dengan orang kuat di Garnet. Gedek banget gua ngeliat mereka. Pengen gua pukul rasanya. Sama, Yas, mereka bibit-bibit mafia yang kalau dibiarkan akan semakin mengerikan. Pemikiran dan tindakannya benar-benar mencerminkan itu semua. Gimana menurut lu, Raka? Apa lu siap melawan adik lu sendiri? Benar sekali tebakan gua. Hah? Maksudnya? Mereka pasti akan memberikan tantangan duel seperti itu. Hah? Apa jangan-jangan tantangan duel tadi salah satu perintah dari tes yang diberikan itu? Iya, gua yakin kalau tes mereka itu dikasih tantangan untuk melawan kita. Kalau mereka berhasil, mereka akan langsung menjadi anggota Dominion. Ternyata seperti itu ya. Berarti akan ada yang mengawasi dari pihak Garnet ketika duel ini nanti dimulai. Iya, gua yakin sekali. Apa jangan-jangan si Marco lagi yang akan turun tangan langsung? Kalau itu gua nggak tahu. Kalau dia lagi yang muncul, biar gua aja yang habisi dia. Kita lihat aja besok. Sekarang sudah hampir malam. Gua rasa kita harus segera pulang. Iya, lo benar. Mending kita pulang aja dulu. Lu harus mempersiapkan diri, Raka. Iya, tenang saja.
Apa lu yakin ini ide yang bagus? Tenang aja, kita cukup cari si Luka sama si Rian. Setelah kita membongkar trik busuk tempat ini sekarang jadi sepi. Iya, sepertinya kita berhasil menumbangkan salah satu bisnis Dominion ini. Tempat semegah ini, tapi tidak ada satu orang pun di sini. Tapi lihat di sana, sepertinya ada orang. Siapa tuh? Hah? Bukankah dia si Luka? Ayo kita ke sana. Kita tanyakan sesuatu ke dia. Woi, Kenapa kalian bisa ada di sini lagi? Mau apa kalian? Kalian mau menyombongkan diri karena telah berhasil menghancurkan tempat ini. tenang saja. Kita datang dengan damai. Kita hanya ingin mengobrol sebentar. Mengobrol? Lu pikir gua akan mau gitu setelah apa yang kalian perbuat? Tapi ini penting. Udah, percuma. Gua nggak akan mau mengobrol dengan kalian. Ngomong-ngomong, kemana pemimpin kalian si Yuda? Dia terluka parah. Dia sedang dirawat oleh Sirian. Hah? Harusnya kan dia udah sembuh. Kejadian waktu dihajar Ray kan sudah cukup lama. Si Yuda dihajar 2 kali. Gak cuman oleh si Ray. Hah? Maksudnya? Udahlah. Pergi sana. Kalian ganggu gua saja. Kita mau menanyakan, apa kalian tahu mengenai kelompok Garnet? Tunggu dulu, kenapa lu tiba-tiba marah, hah? Kenapa kalian menanyakan itu? Kita hanya penasaran tentang kelompok itu. Lepaskan gua. Ceritakan saja, Luka. Apa yang sebenarnya terjadi setelah kejadian kita? Kita diserang oleh salah satu orang kuat di Dominion. Hah? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita gagal untuk menjaga tempat ini. Dan itu semua gara-gara kalian, sialan. Siapa emangnya yang menyerang kalian? Ada salah satu elit Dominion yang menyerang Yuda sampai Yuda terluka parah. Kenapa dia menyerang? Ya karena mereka takut kalau kita akan mengkhianati Dominion. Sekuat apa orang yang menyerang kalian? Dia mantan anggota Garnet. Garnet? Itu anggota yang sedang kita selidiki juga. Iya, apa lu tahu sesuatu tentang kelompok itu? Setahu gua, dia datang ke sini karena dia juga akan melakukan perekrutan anggota baru. Apa lu tahu kapan perekrutan itu akan dimulai? Gua kurang tahu, tapi tadi gua sempat mendengar sedikit. Kalau begitu, tolong kasih tahu gua. Si Gibran nelpon nih. Ada apa ya? Dia dapat informasi mungkin, Ray. Coba lu angkat aja, Ray. Ya, halo Bran. Ada apa? Ray, gue punya informasi penting. Apa tuh Bran? Sepertinya tes anggota perekrutan akan dimulai besok. Hah? Serius Bran? Lu tahu dari mana? Gue dapat informasi dari orang dalamnya. Hah? Apa jangan-jangan lu udah masuk ke dalam kelompok Garnet? Enggak, Ray, bukan dari kelompok Garnet. Wah, gue pikir dari kelompok Garnet. Gue udah tanya-tanya, sepertinya akan sulit menemukan persembunyian kelompok Garnet. Tapi lu hebat Bran, bisa tahu itu. Terima kasih informasinya. Aman, Ray. Gue juga dapat kabar baik lagi, Ray. Wah, apa tuh? Nanti gue ceritain. Oke Bran. Lu udah ketemu sama bocah SMA Horizon? Udah Bran, gue juga mau balik nih ke warung. Kita udah mencapai kesepakatan. Baguslah, kalau begitu kita ketemu di warung aja, Ray. Oh, oke. Seperti prediksi lu, Rak, besok akan ada kelompok Garnet yang akan datang menyaksikannya. Benar ternyata. Kalau begitu, lu harus menang apapun yang terjadi, Raka. Tenang saja, gua udah siapkan semuanya buat gagalin mereka. Gua yakin, lu pasti menang, Raka. Kita juga bakal awasin lu dari belakang. Iya, tenang aja. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang juga.
Haha, sepertinya warungnya sudah mau selesai, Rep. Iya nih, kita tinggal beresin dikit lagi. Tapi, ini cepet banget gak sih, Rep? Ya, namanya juga animasi. Iya sih. Ditambah lagi, banyak yang bantu buat beresin. Jadi, wajar lah cepet beres juga. Ya kan? Makanya, jadi lebih cepat beresnya. Haha, iya bener. Tapi, pasti akan lebih cepat lagi kalau lu ikut bantuin geledek. Repi maksudnya. Hah? Apa lo bilang? Lo pasti mau panggil gua geledek kan, anjir? Enggak. Lu salah dengar, Peti. Rep. Hah, bener-bener lo ya, Cipang. Tunggu. Rep. Jadi lu udah siap buat melawan adik lu sendiri, Raka? Ya, gua sebagai perwakilan dari SMA Bayangan akan mempertahankan kemenangan ini. Sekaligus, gua akan hentikan si Ricky agar dia tidak berbuat lebih jauh lagi. Padahal gua pengen banget hajar si Riko sama si Landak itu. Gua yakin mereka sendiri takut dengan kalian berdua. Rasanya akan sangat tidak imbang jika kalian melawan mereka berdua. Lu benar juga sih. Lagian, kita berdua cuma menjadi pengawas saja. Tapi gua bakal tetap hajar si Landak itu. Biar gua kasih tahu bagaimana kekuatan gua. Songong banget tuh anak. Biar gua kasih tamparan sedikit. Haha, dia sampai ngeremehin lu anjir. Padahal lu mantan anggota Zamrud. Makanya gua muak banget, Rey. Sepertinya mereka tidak mencari lebih dalam mengenai Zamrud. Karena gua rasa mereka hanya tahu para petingginya saja. Ya, kita kan sebagian besar bergerak di bawah tanah. Mungkin hanya sekelintir orang yang tahu kelompok kita. Wah, gue jadi kangen si Juna. Anjir, gue berharap dia nggak kenapa-napa setelah dia cabut dari Zamrud. Ya elah, tenang aja kali, Rey. Dia itu lebih kuat dari yang lu pikirkan. Ya, iya sih dia emang kuat. Karena gue merasa ada kekuatan yang masih dia sembunyikan. Nah, itu lu tahu. Oh iya, sepertinya lu belum tahu ya siapa si Juna sebenarnya. Dia orang pindahan sama kayak gue. Apa lu tahu siapa keluarga dia? Yang gue tahu sih cuma adeknya. Kalau nggak salah, dia punya adik cewek. Dia bukan dari keluarga sembarangan, Rey. Asal lu tahu aja. Hah? Emang iya? Siapa keluarga dia? Gua nggak tahu ini boleh diceritakan atau enggak. Tapi setahu gua, keluarga dia itu pernah konflik dengan para petinggi Dominion. Anjir, serius lu Dias? Iya, cuma keluarga dia bukan dari kota ini. Keluarganya setahu gua jauh dari sini. Kenapa dia selalu berlaga lemah ya? Bahkan dia dihajar habis-habisan oleh si Victor. Nih, gua kasih tahu rahasia ini, Rey. Sebenarnya si Juna itu sedang menyamar. Apa yang lu lihat waktu itu bukan asli si Juna. Kalau dia berlaga lemah, anggota Dominion juga akan curiga dengan misinya si Juna. Anjir, cerdik juga dia ternyata. Lo juga pasti sadar kan kalau dia itu jago banget acting. Iya anjir, saking jagonya dia bahkan jebak gua. Haha, gua yakin dia ngejebak lo pasti ada niat baik. Iya, dia jebak gua supaya gua bisa lebih mengetahui tentang keberadaan sindikat mafia. Nah, itulah gayanya si Juna. Sepertinya lu tahu banyak tentang dia. Ya karena gua bertahun-tahun bareng dia. Siapa sih yang kalian omongin itu? Adalah teman lama kita. Gue jadi penasaran. Dia sedang apa ya sekarang? Apa dia udah ketemu dengan keluarganya? Sialan. Sepertinya ada orang yang mengikuti gua. Siapa dia? Apa jangan-jangan dia dari kelompok Zamrud?
Lu harusnya bersyukur, karena gua yang datang. Coba bayangin, kalau si Antonio sialan itu yang kejar lu. Nah, gini kayaknya lebih cocok dengan gue.